Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di bulan yang penuh berkah, di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para kerabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini saya bisa menyapa kalian semua di dalam program Dahsyatnya Ramadanku di segmen Tausiah bersama Al-Hamid Channel. Mari kita isi waktu kita yang berharga ini dengan memperbanyak ilmu, amal dan doa agar Ramadan di tahun 2025 di tahun 2026 yang kita jalani ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Perkenalkan, nama ulun Budahliati SPDI dari unit MTS Al-Hamid Banjarmasin. Hari ini saya akan membawakan materi tentang mengapa doa di bulan Ramadan itu lebih cepat dikabulkan. Pada hari ini tema kita adalah tentang mengapa doa di bulan Ramadan itu cepat terkabul. Adapun bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah. Alhamdulillah kita bisa berada di bulan ini, dipanjangkan umur, disehatkan badan. Alhamdulillah kita bertemu lagi di bulan Ramadan di tahun 2026 ini. Bulan Ramadan dikenal dengan 3 istilah. Pertama disebut dengan Syahrus Syam, yaitu bulan puasa, di mana di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan bahwa Allah telah mewajibkan berpuasa bagi orang-orang terdahulu dan bagi kita semuanya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, sehingga bulan Ramadan disebut dengan Syahrus Syam. Yang kedua, bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Kenapa disebut dengan Syahrul Quran? Karena di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira dengan perantaraan malaikat Jibril. Sebutan yang ketiga pada bulan Ramadan yaitu disebut dengan Syahrul Du'a, yaitu bulan yang dikabulkannya doa, cepat dikabulkan, diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 ini Allah menegaskan bahwa apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, Muhammad, maka jawablah, aku dekat. Maka apabila kalian bermohon untuk berdoa kepadaku, maka aku kabulkan doa itu, dan hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ada 3 hal. Yang pertama, kita diminta untuk berdoa. Yang kedua, tempat dan waktu berdoa, serta bagaimana tata cara berdoa itu agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah permintaan yang kita khususkan terutama di bulan Ramadan ini. Ada 3 utama doa kita kepada Allah. Yang pertama biasanya kita amalkan yaitu di 10
hari pertama dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan 10 Ramadan biasanya kita sama-sama berdoa Allahumma rahamni birahmatika ya arhamar rahimin, yaitu kita minta sama Allah, doanya yaitu minta diturunkannya rahmat, diberinya rahmat kepada kita semua. Yang kedua yang paling utama doa kita yaitu diminta ampunan kepada Allah. Jadi kita minta ampun kepada Allah sebagaimana doa kita biasanya kita panjatkan dimulai dari tanggal 11 Ramadan sampai dengan tanggal 20 Ramadan yang berbunyi Allahumma ufirli zunubi birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, jadi kita minta diampuni segala dosa kita. Yang terakhir kita apa? Minta dihindarkan daripada siksa api neraka. Sebagaimana kita berdoa Allahumma ma'tiqni minan nar wa adkhilna jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita minta hindarkan daripada siksa api neraka dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa yang paling utama. Setelah itu minta apapun itu hajat-hajat hidup kita mudah-mudahan Allah kabulkan. Doa yang kita panjatkan kepada Allah terutama di bulan Ramadan, alasannya pertama karena bulan Ramadan bulan yang di situ doa dikabulkan. Yang kedua, kenapa bulan Ramadan itu cepat dikabulkan oleh Allah doa? Karena yang kedua adalah di bulan Ramadan banyak waktu-waktu mustajab. Nah, apa aja di antaranya? Di antaranya yaitu ketika kita berbuka puasa. Nah, ketika kita berbuka di situ ada doa yang mustajab. Nah, waktunya mustajab bila kita berdoa cepat dikabulkan. Apalagi ketika sahur. Nah, itu juga doanya mustajab. Ketika apalagi? Ketika malam Lailatul Qadar. Nah, ini luar biasa keutamaan di bulan Ramadan. Nah, sehingga waktu-waktunya juga mustajab. Yang alasan yang ketiga, kenapa di bulan Ramadan itu dikabulkan doa? Karena itu janji Allah. Allah sudah berjanji dalam rangkaian Al-Baqarah dari ayat 183 tadi sampai 186. Sebagaimana di 186 Allah janji lawan kita nih, bahwa jak Allah bila berdoa lawan aku kabulkan. Apapun permohonan aku kabulkan. Nah, tapi kadang kita manusia alwai berdoa kenapa kada kabul-kabul aja. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bila berdoa kabul. Nah, ini kenapa doa kita kadang bisa kada dikabulkan. Nah, nih bahwa kita berdoa pasti kabul. Kenapa kada dikabulkan nih? Nah, ternyata doa kita tuh ada yang langsung bila kita minta misalkan duit nih. Minta sama Allah, ya Allah beri ulun duit 1M, keluar 1M. Nah, datang 1M langsung. Ada juga nang Allah ganti dengan yang lebih baik, pian minta 1M, yang datang kesehatan pian kada garing-garing. Coba pian garing, bayangkan masuk rumah sakit misalkan cuci ginjal, nah cuci darah ginjal rusak. Nah, ya Allah, hai, berapa habis duit ya lah. Nah, jadi Allah kabulkan doa satu langsung sesuai dengan permintaan kita. Yang kedua, Allah kabulkan doa kita diganti dengan yang lebih baik. Nah, bagi kita umat muslim yang ketiga, ada juga doa kita dikabulkan tapi ditabungakan Allah gesan di akhirat kena. Di dunia kadang menikmati, tapi ketika di akhirat kena semua doa-doa yang kita panjatkan insya Allah akan kita nikmati insya Allah. Nah, itu janji Allah. Jadi semua doa yakinlah bahwa apa yang kita panjatkan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama doa-doa yang ada di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa kata Rasulullah dalam hadisnya dijelaskan ada 3 macam doa mustajab. Nah, apa saja doa mustajab ya Rasulullah? Yang pertama doa orang yang berpuasa. Nah, alhamdulillah nih kita lagi puasa nih, banyak berdoa. Insya Allah doa-doa kita di mustajab atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ujar Rasulullah doa musafir. Nah, apa itu musafir? Yaitu orang yang dalam perjalanan untuk berbuat kebaikan. Dan yang ketiga adalah doa orang yang teraniaya. Nah, jadi 3 macam doa ini apabila orang tadi puasa atau orang tadi dalam perjalanan musafir atau yang ketiga orang tadi teraniaya, maka doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak, yaitu pertama, pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan yang ketiga, orang yang terzalimi. Nah, ini jadi orang yang berpuasa ini bujur-bujur doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam berdoa ada adab-adab yang harus kita jaga. Nah, kalau di Al-Hamid biasanya disampaikan bahwa adab berdoa, tangan ditadahkan, kepala ditundukkan, hatinya khusyuk. Nah, itu. Jadi orang berdoa, tangannya diangkat, jangan tangannya kemana-mana. Nah, hatinya khusyuk. Nah, kepalanya juga ditundukkan. Selain itu juga dalam adab berdoa, kita kalau bisa ketika berdoa itu dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Cari tempat-tempat yang suci, kalau bisa tempat yang mustajab. Nah, apa-apa yang tempat mustajab, kalau bisa kita berdoa di mana? Di depan pintu Ka'bah, atau di Raudhah, atau di Masjid Nabawi, atau ketika kita di Bukit Safa, di Bukit Marwah, di depan, apalagi di ketika mencium Hajar Aswad, ketika di depan di Hijr Ismail, atau di depannya Maqam Ibrahim. Nah, ini tempat-tempat yang mustajab. Nah, kalau kita kada ke sana bang kayak apa? Kada ke Mekah, kada ke Madinah nih kita kayak apa? Di tempat-tempat kita pun juga ada tempat-tempat mustajab, yaitu di mana? Di masjid kita, di musola, di langgar, atau di rumah kita. Kalau bisa ada yang namanya mihrab, tempat khusus kita sholat atau beribadah di situ. Nah, itu tempat-tempat yang mustajab. Selanjutnya bang, nah selain di tempat mustajab, kita juga kalau bisa berdoa itu di waktu yang mustajab. Nah, apa saja di antara waktu mustajab? Kalau di bulan Ramadan tadi pas lagi berbuka puasa, pas lagi sahur. Nah, kalau selain di bulan Ramadan, Bang, nah ketika di antara azan dan iqamah itu juga termasuk waktu mustajab. Apalagi ketika turun hujan itu juga mustajab. Setelah sholat fardu itu doanya juga mustajab. Kapan lagi? Ketika sepertiga malam. Nah, itu doanya mustajab, atau di sujud terakhir dalam sholat kita itu doanya juga mustajab. Nah, ini jadi ada waktu-waktu yang mustajab. Selain tempat tadi, waktunya juga mustajab. Nah, jadi adab-adabnya juga harus kita laksanakan. Agar apa? Agar kita ketika kita berdoa kepada Allah tadi, doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain tadi sudah adabnya tadi, tambah lagi dengan kuncinya sholawat. Nah, jadi hamdalah, sholawat itu jangan ditinggal. Nah, dalam sholawat itu ujar kita tuh kuncinya daripada doa kita dikabulkan, kada kuncinya. Nah, kuncinya kada dibawa kayak apa doa nak kabul. Nah, jadi jangan tertinggal bila berdoa kita masukkan sholawat di dalamnya agar apa? Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini tentang mengapa doa di bulan Ramadan itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadikan keberkahan bagi kita semuanya, menambah iman kita, menguatkan tekad kita untuk menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar hari ini di program Dahsyatnya Ramadanku di Al-Hamid Channel, tausiah bersama Al-Hamid Channel, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semuanya, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.